Assalamualaikum. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Keanekaragaman budaya di Indonesia sudah dikenal oleh banyak orang, baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, keanekaragaman budaya Indonesia ada juga yang merupakan akulturasi dari budaya negara lain. Salah satunya India. Kurang lebih abad keempat Masehi, kebudayaan India mulai masuk ke Indonesia. Dengan masuknya budaya India menjadi tanda bahwa zaman prasejarah di Indonesia mulai berakhir dan berubah menjadi zaman sejarah. Namun, hingga saat ini belum ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana kebudayaan India bisa masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa teori yang mengatakan tentang masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Salah satu teori itu adalah teori Brahmana. Teori ini dicetuskan oleh Jacob Cornelis van Leur, seorang penulis orientalis berkebangsaan Belanda. Berdasarkan teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta Brahmana. Pada zaman dahulu, datangnya kasta Brahmana ke Indonesia karena mendapat undangan dari para penguasa di Indonesia. Teori yang kedua, teori kesatria, ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda. Ia bernama Cornelis Christiaenburg. Datangnya para prajurit ke Nusantara dikarenakan mereka mengalami kekalahan saat terjadi perang di India. Mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal untuk bertahan hidup, secara sederhana dapat dikatakan bahwa datangnya para prajurit atau perwira merupakan pelarian mereka atas kekalahan yang diterimanya saat berperang. Para prajurit atau perwira yang mengalami kekalahan ketika berperang di India diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad keempat sampai abad kelima. Hal ini disebabkan karena berdasarkan beberapa catatan sejarah, kerajaan-kerajaan di India mulai mengalami perebutan kekuasaan sehingga menyebabkan kehancuran terjadi sekitar abad kelima Masehi. Teori yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya adalah salah satu teori yang menyatakan tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini ditemukan oleh seorang arkeolog dan peneliti sejarah kebudayaan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak lama. Arkeolog sekaligus peneliti sejarah itu bernama Nicolaas Johannes Crom, orang asli Belanda, atau biasa dikenal dengan nama N.J. Crom. Berdasarkan teori Waisya yang diungkapkan oleh N.J. Crom, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang asalnya dari India. Para pedagang itu bukan hanya membawa barang-barang dagangannya, tetapi juga membawa adat dan kebiasaan dari negaranya. Bukan hanya itu, N.J. Crom juga mengatakan bahwa para pedagang datang ke Indonesia sesuai dengan angin musim. Dengan kata lain, jika angin musim menunjukkan atau memperlihatkan dalam keadaan tidak baik, maka
para pedagang tidak akan datang ke Indonesia. Mereka menunggu 6 bulan berikutnya untuk berdagang. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa para pedagang yang datang ke Nusantara sangat bergantung dengan arah angin laut. Teori yang keempat adalah teori Sudra, menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahui, Sudra adalah kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Alasan mengapa para golongan Sudra menyebarkan ajaran agama Hindu ke Indonesia, yaitu karena mereka ingin mengubah nasib berupa dapat hidup lebih baik dan layak. Oleh karena itu, golongan para Sudra memilih untuk meninggalkan negara India dan pergi ke negara lainnya. Apabila di negara India, mereka menjadi seorang budak. Setelah sampai di negara Indonesia, mereka memperoleh kedudukan yang lebih baik serta dihargai oleh masyarakat, sebab tidak ada sistem kasta yang mengikat di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh seorang pria yang merupakan keturunan dari Jerman dan Belanda, yaitu Gottfried Harold von Weber. Teori yang terakhir adalah teori arus balik, dikemukakan oleh Frederik David Canbos dari Belanda. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu berdasarkan kepada inisiatif bangsanya sendiri. Masyarakat Indonesia sendiri juga banyak yang sengaja datang ke India untuk mempelajari agama tersebut. Selain itu, mereka juga berziarah serta melakukan pengembaraan dengan mendirikan organisasi bernama Sangha. Saat kembali ke Indonesia, ajaran ini kemudian disebarluaskan ke Indonesia. Sekarang, mari kita lanjutkan diskusi tentang pengaruh Hindu dan Buddha di kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya di Indonesia.